Shalom teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar kata-kata seperti si cantik, si miskin, si pintar? Kata-kata tersebut memiliki unsur kata sandang, yaitu si. Selain kata si, ada beberapa kata-kata lain yang merupakan kata sandang. Apakah kamu tahu kata-kata lain apa saja yang merupakan kata sandang? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kata sandang. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai saja ya. Kata sandang atau artikel adalah kata yang tidak memiliki arti tertentu, tetapi dipakai untuk mendampingi kata benda dasar dan kata benda yang terbentuk dari kata kerja, kata ganti orang, atau kata kerja pasif. Kata sandang biasa ditulis sebelum kata benda dan ditulis terpisah dari kata benda yang mengikutinya. Meski ditulis secara terpisah, makna dari kata sandang sangat bergantung pada kata yang mengikutinya. Kita seringkali menemukan kata sandang dalam cerita-cerita dan dongeng. Kata sandang memiliki beberapa ciri. Yang pertama, kata sandang selalu digunakan sebelum kata benda. Contohnya, sang pemimpi dan Sri Sultan. Yang kedua, kata sandang tidak mempunyai arti sendiri, melainkan digunakan untuk menunjukkan jenis atau kelas dari benda yang diikuti. Contohnya, Yang Maha Kuasa dan Sri Sultan. Kata yang pada Yang Maha Kuasa menunjukkan penyebutan untuk Tuhan, sedangkan kata Sri pada Sri Sultan menunjukkan seseorang yang memiliki gelar tinggi seperti raja. Yang ketiga, pemilihan kata sandang bergantung pada jenis kata benda yang diikuti. Contohnya, kata mahasiswa atau orang tua akan menggunakan kata sandang parah, sedangkan kata julukan seperti cantik atau gendut menggunakan kata sandang si. Yang keempat, kata sandang tidak selalu digunakan dalam sebuah bahasa. Ada bahasa yang tidak memiliki kata sandang, seperti bahasa Jepang. Yang kelima, kata sandang juga bisa digunakan dalam bentuk kata ganti seperti ku, mu, nya, dan lain-lain dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebelum kata benda untuk menunjukkan kepemilikan atau keterkaitan. Contohnya, bukuku, yang artinya buku saya. Fungsi dari kata sandang dalam penggunaan sehari-hari sangatlah penting. Kata sandang berguna untuk membentuk kata benda atau bisa juga kata ganti orang. Selain itu, kata sandang juga memiliki fungsi untuk memberikan suatu perbedaan atau batas suatu kata atau frasa, dan dapat juga dipakai untuk mengganti kata sifat menjadi kata benda. Kata sandang terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu kata sandang tunggal, kata sandang jamak, dan kata sandang netral. Jenis yang pertama adalah kata sandang tunggal. Kata sandang tunggal adalah kata yang menyertai sebuah nomina berupa seseorang atau sesuatu yang bersifat tunggal. Contohnya adalah sang, yang, sri, hang, dang, dan hyang. Sang adalah kata sandang yang biasa dipakai untuk menyertai penyebutan manusia, makhluk hidup lain, atau benda mati yang dianggap bermartabat tinggi. Jika menyebut Tuhan, kata sang ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, sang hakim dan sang pencipta. Yang adalah kata sandang yang dipakai untuk menggantikan penyebutan nama Tuhan atau seseorang yang sangat dimuliakan. Contohnya adalah Yang Maha Kuasa atau yang empunya kerajaan surga. Sri adalah kata sandang yang dipakai untuk menyertai nama seseorang yang memiliki gelar tinggi, seperti keturunan raja. Sebutan kehormatan ini ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan mulia dalam keagamaan dan kerajaan. Contohnya, Sri Baduga Maharaja atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hang hanya digunakan dalam karya sastra lama guna menyebut seseorang yang dimuliakan, terutama dalam kebudayaan Melayu. Kata ini sudah jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, Hang Tuah dan Hang Jebat. Dang merupakan kata sandang yang hanya digunakan secara khusus untuk menyertai penyebutan nama wanita yang dihormati. Penggunaan kata dang hanya terbatas untuk nama wanita terhormat di karya sastra lama saja.
Dang merupakan bentuk wanita dari Hang. Contohnya, Dang Nur dan Dang Kirana. Hyang adalah kata sandang yang hanya dipakai untuk menyebut panggilan kepada dewa dan dewi. Contohnya, umat Hindu memanggil Tuhan mereka dengan sebutan Hyang Widi. Kata sembahyang yang sering kita gunakan untuk merujuk pada kegiatan peribadatan juga mengandung unsur hyang. Jenis yang kedua adalah kata sandang jamak. Kata sandang jamak dipakai untuk menyertai sebuah nama orang atau makhluk hidup yang berjumlah lebih dari satu. Contohnya umat, kaum, dan para. Umat adalah kata sandang yang dipakai untuk menyertai penyebutan sekelompok orang yang berkeyakinan dan kepercayaan yang sama. Contohnya umat Kristen, umat Islam, umat beragama. Kaum merupakan kata sandang jamak yang digunakan untuk menyertai penyebutan sekumpulan orang dengan kesamaan dalam pandangan. Contohnya kaum muslim, kaum lemah, kaum yang terpinggirkan. Para adalah kata sandang jamak yang dipakai untuk menyebut sekelompok manusia yang memiliki kesamaan dalam aspek tertentu, seperti pekerjaan atau jenis kelamin. Contohnya para mahasiswa, para orang tua. Jenis yang ketiga adalah kata sandang netral. Kata sandang ini bersifat netral karena penggunaannya tak mengharuskan berdasarkan jumlah. Kata sandang netral merupakan kata yang dimaksudkan untuk menggantikan sesuatu hal untuk menyeimbangkan. Contohnya adalah si dan yang. Si adalah kata sandang yang biasanya dipakai untuk mendampingi kata benda tunggal atau menyatakan ejekan. Kata si juga sering dipakai untuk menyebut sesuatu yang bersifat negatif atau tidak disukai. Misalnya ketika seseorang membenci orang lain atau pihak tertentu, maka biasanya orang tersebut akan menyebutkan kata si di depan nama orang yang tidak disenanginya. Contohnya adalah si tikus, si budi, si gendut, si lucu. Yang dalam kata sandang netral bisa dipakai untuk mengganti seseorang yang tunggal tanpa adanya jabatan atau pangkat tinggi. Contohnya, siapa yang mengetuk pintu? Coba teman-teman perhatikan kalimat ini. Si cantik itu senyumnya manis sekali. Apakah teman-teman bisa menebak mana bagian dalam kalimat tersebut yang merupakan kata sandang? Ya, jawabannya adalah si. Bagaimana dengan kalimat ini? Dina sedang menunggu orang yang ditunggunya. Mana bagian dalam kalimat tersebut yang merupakan kata sandang? Ya, jawabannya adalah yang. Sampai di sini jelas ya. Karena digunakan untuk menuju kepada Tuhan, kata sandang tentunya bisa kita temukan di dalam Alkitab. Penggunaan kata sang bisa kita temukan dalam Yeremia 51 ayat 56. Sebab pembinasa sedang datang kepadanya, ke atas Babylon, dan pahlawan-pahlawannya ditawan. Busur-busur mereka mengecewakan, karena Yahweh, Elohim sang pembalas, pasti akan mengadakan pembalasan. Dalam ayat tersebut, Elohim disebut sebagai sang pembalas. Contoh lainnya ada dalam Matius 16 ayat 20. Kemudian, dia memberi perintah kepada para muridnya, agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun, bahwa dia adalah Yesua, sang Mesias. Dalam ayat tersebut, disebutkan gelar Yesus sebagai sang Mesias. Sementara itu, penggunaan kata si bisa kita temukan dalam Kejadian 37 ayat 19. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Lihat, si tukang mimpi itu datang." Kata si tukang mimpi dalam ayat tersebut menuju kepada Yusuf sebagai ejekan, karena sebelumnya ia mendapat mimpi yang bagus mengenai dirinya sendiri, dan mimpi yang jelek bagi saudara-saudaranya. Contoh lainnya ada di Matius 4 ayat 1. Kemudian Yesua dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Kata si iblis merupakan kata yang cukup sering muncul di dalam Alkitab, yang memberi indikasi bahwa ia adalah oknum yang menjadi musuh kita. Contoh penggunaan kata kaum bisa kita temukan di Markus 12 ayat 13. Dan mereka mengutus kepadanya beberapa dari antara orang Farisi dan kaum Herodian agar mereka dapat menjebaknya dalam perkataan. Kaum Herodian dalam ayat tersebut adalah sekelompok orang yang memiliki kesetiaan terhadap dinasti Herodes. Contoh penggunaan kata umat bisa kita temukan dalam Mazmur 33 ayat 13. Yahweh memandang dari surga. Dia mengamati seluruh umat manusia.
Contoh-contoh lainnya bisa teman-teman temukan di sepanjang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan dalam bahasa aslinya, kata sandang muncul sebanyak 19.870 kali di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita sudah membahas mengenai kata sandang. Kalau teman-teman masih belum paham, silakan tonton ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.